Selamat pagi bosku semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya kita di Seven Autosport. Kali ini kita dikasih kepercayaan yang cukup besar, dapat unit titipan guys, Hyundai Stargazer tipenya Prime 2023, pembelian Desember ya guys. Still go, I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me bitch, nah, I don't complain. Untuk tipe Prime ini yang two-tone. Jadi kalau two-tone itu nambah uang mungkin sekitaran 1-2 jutaan ya teman-teman. Dan aku paling gokilnya, ownernya ini dikasih full peredam juga di bagian pintu, semua itu keliling. Jadi di bagian sini full peredam, ini peredam, fender, tempong belakang itu peredam semua. Jadi suara kedapnya kabin ketika di tol itu posisinya juga enak banget. Terus untuk bannya, nah untuk di bagian tampak sampingnya ini kondisinya kita sudah cek, itu kondisinya masih bagus ya, masih mulus. Kondisinya kan kelihatan dari plate-nya, minus pemakaian, wajar. Kalau 2023, sekarang kan 2025, belum jangkep 2 tahun itu sudah mau dilepas sama ownernya, karena ownernya mau ganti baru, bosen guys. Nah ciri khas Stargazer itu lampunya juga cukup mantap, cukup futuristik ya. Untuk desainnya yang Stargazer itu futuristik sih aku ngomong. Terus untuk di bagian sini, kalau dia tipe Prime ininya hitam glossy bagian sini. Terus lipsnya ini juga untuk bagasinya, nah ini bagasinya belum ada power back door ya. Mungkin teman-teman yang sudah ada di online itu bisa ditambahkan atau di PNP. Terus untuk di bagian silenanya sini, bagasinya kondisinya auto besi. Jadi auto itu tidak ada bekas tabrak ya di bagian sini ya, itu kan kelihatan. Terus bagian pori-pori catnya itu tidak bisa dibohongi ya guys. Ini masih full ori, dan aku suka juga warnanya itu abu-abu agak ke silverstone. Jadi cakep juga di Stargazer, karena dia mengusung desain futuristik. Jadi warnanya harus yang antik juga ya teman-teman. Kalau warna hitam putih itu wis biasa. Kalau warna yang silverstone ini juga jadi pilihan lah untuk teman-teman. Terus yang paling ini di bagian antena saknya itu juga warnanya two-tone, warna hitam. Nah untuk di bagian sektor belakang, karena dia tipe Prime, jadi joknya sudah captain seat. Captain seat apa kok? Captain seat itu pisah guys, jadi kelasnya sudah seperti bisnis kelas. Memang belum elektrik, cuma kenyamanannya jauh beda. Sebentar, ini coba tak anukan. Nah ini sudah tak setelkan dengan posisi bangkuku, itu memang benar-benar nyaman banget. Di bagian belakang ini nyaman banget. Jadi untuk bagian kakinya kita itu terpapang dengan enak, dan terutama di bagian punggung ini sekarang mungkin teman-teman yang sudah mungkin usia 40 ke atas itu kan punggungnya sering rodok-rodok linu-linu titik loh bos. Dan untuk tipe Prime dia sudah ada meja makannya bos, cukup cakep juga. Terus di bagian mana lagi ya, nah ini kita tepuk lah. Nah ini AC-nya juga sudah double blower yang untuk di bagian belakang, model putaran. Terus di bagian sini ada slot charging. Terus untuk akses ke belakangnya susah enggak bu? Enggak guys. Nah untuk aksesnya ini juga cukup oke ya, cukup oke. Cuma kita harus memajukan kondisi baris kedua, karena kesusahan kalau duduk di baris ketiga ya bos. Untuk baris ketiga, nah posisinya kalau ini agak maju segini itu enak. Di baris ketiga itu enggak terasa sempit. Jadi mobil ini memang diperuntukkan untuk 3 baris atau 7 seat. Jadi rivalnya dengan Expander atau Livina bos. Untuk handlingnya aku belum pernah nyoba, cuma info dari teman-teman atau reviewer dari otomotif itu untuk Hyundai Stargazer sendiri powernya juga cukup oke di kelas MPV-nya ya, sekelas apa ngelawan Mobilio, Expander, Livina dan brand-brand lainnya. Untuk di bagian sektor interior
Nah, kita bahas untuk kondisi setir. Memang kilometer kalau 24.000 kalau saya bilang, jadi ininya kulit-kulitnya itu masih kerasa bau-bau like new ya teman-teman ya. Enak gitu loh pegangannya. Jadi orangnya ini nggak suka terlalu banyak pakai sanitizer, alkohol dan sebagainya ya. Untuk AC-nya ini sudah fiturnya model touchscreen ya bos. Untuk kipasnya kita tinggal pencet. Terus ini untuk suhunya juga kita bisa setting juga. Untuk ini medianya, nah ini ada audio Bluetooth, musik USB, Android Auto, Apple CarPlay. Untuk ininya itu sama dengan Santa Fe dan tipe-tipe lainnya Hyundai ya teman-teman ya. Untuk adjustable-nya setir gimana kok? Adjustable-nya itu bisa tilt atas bawah sama teleskopik. Enak banget sih, smooth. Manual memang untuk budget-budget sekelas 200-an itu juga cukup mantap. Untuk drive mode-nya gimana kok? Nah, drive mode-nya di bagian tengah konsol ini. Nah, ini kita bisa set, bisa eco, modelnya hijau, normal ke biru, sport ke merah, smart ke biru. Jadi fiturnya itu banyak banget. Dan dia sudah ada lane keeping assist ya teman-teman ya. Seperti di Ioniq maupun di Palisade dan Santa Fe yang mungkin tipenya yang prime ya teman-teman ya. Terus untuk matic-nya gimana kok? Matic-nya aman ya teman-teman ya, gak ada jeduk sama sekali. Recordnya di Hyundai, nanti tak spillkan Hyundai mana ya bos untuk recordnya. Ini netral ya. Untuk kamera mundurnya juga cukup HD ya gambarnya. Terus unit yang titip di kita ini juga sudah melalui aksesoris yaitu subwoofer aktif, terus peredam ya teman-teman ya. Untuk body-bodinya sudah di coating semua. Ini juga sun visor-nya juga cukup mantap ya. Nah, untuk door trim-nya juga ada lampu ambient light di bagian sini juga. Ini untuk laci penyimpanan. Buku-bukunya lengkap semua ya. Kunci syaraf ada semua, nggak perlu khawatir. Nah, sekarang kita bahas untuk di bagian sektor mesin. Mesin, terus kita ngecek di bagian full head, baut-bautnya gimana ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau dari luar kota, luar pulau, khawatir beli di Surabaya, boleh minta tolong saudaranya, inspektor juga boleh, atau mau ngecek di Hyundai langsung juga boleh. Untuk baut-bautnya ini masih auto, masih segel ya. Terus untuk di bagian chassis, tulangan depan itu masih auto. Ini bullhead juga auto. Untuk ininya, ini sudah di coating, jadi lapisannya itu seperti di varnish ulang guys. Bukan ini bekas repaint, tapi ini coating. Jadi mungkin teman-teman gak nyangka ya teman-teman ya, karena tak cek pinggir-pinggiran ini kok aman gitu loh, ndak terlalu gimana gitu. Terus baut-bautnya kok auto. Nah, untuk mesinnya ini di kelas MPV paling kencang 115 HP, torsi 143 Nm ya, 143,5 atau berapa gitu loh. Terus untuk di bagian sini lampu LED-nya, fog lamp-nya ini sudah diganti yang 55 watt ya, 50 watt atau 55 gitu info dari owner-nya. Jadi fog lamp-nya lebih terang daripada headlamp bawaan orinya. Untuk sennya masih pakai bolam. Mungkin teman-teman yang dapat unit ini tinggal ganti sennya yang model LED yang super terang juga, super bright. Terus di bagian sini cukup mantap, dan ini ya black glossy ya, karena dia tipe prime ya. Nah, mungkin teman-teman bagi yang cari Hyundai Stargazer, nanti kita bahas untuk di bagian depannya seperti apa ya bos. Langsung japri WA di pojok kanan bawah ini. Sama jangan lupa dukung terus channel YouTube 7 Autosport agar kita semakin semangat membuat konten-konten yang berkualitas tentunya. Thank you guys, see you next video. Nantikan keseruan unit-unit lain ya, baik mobil maupun motor.